wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Ibu tim Forum Komunikasi Transisi PAUD SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan seluruh yang hadir yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan dipertemukan, meskipun sebagian kita bertemu lewat Zoom. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita dapat terwujud dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak serta ibu yang saya hormati, baiklah sesuai dengan agenda dan surat yang kami kirimkan melalui bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan rapat sesuai dengan agenda kita, yakni persiapan dalam rangka melaksanakan kegiatan kita di Forum Komunikasi Transisi PAUD ke SD. Tentunya kita maklumi bahwa adanya perubahan pelaksanaan antara PAUD dan SD pada saat sekarang ini, kita perlu persiapan, di mana kita harus turun ke lapangan, baik itu ke jenjang SD maupun ke TK PAUD, karena itu sangat penting untuk mensosialisasikan apa yang menjadi agenda pemerintah kita juga, dan tentunya kita sebagai pelaksana di lapangan juga harus menyampaikan apa yang menjadi agenda pemerintah. Untuk itu, barangkali mari sama-sama kita dengarkan mengawali kegiatan ini. Kita dengarkan pengarahan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini diwakilkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Ibu Ira Selda Fitri, SIP MPA. Pada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Kabid atas pengantar pertemuan kita pada siang hari ini. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu yang ada di Jimit. Jelas Bu, jelas Bu. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Ibu Bapak Kabid Dikdas, Ibu Kabid PAUD, serta ada Pak Kasih di sini, dan yang sama-sama kita hormati juga. Matikan suaranya. Ini saya matikan suaranya. Oke, kita lanjutkan. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir di ruang rapat dinas, ini terdiri dari guru PAUD ya, ada juga Bapak Ibu pengawas, dan juga yang tergabung Korwil yang ada di forum ya, tim forum komunikasi untuk percepatan persiapan pelaksanaan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan ya untuk bisa hadir pada rapat yang memang sudah kita agendakan. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sudah di pengantar ya, sudah dijelaskan sedikit menyinggung oleh Pak Kabid Dikdas bahwa kita dalam rangka persiapan untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, seperti yang kita ketahui, ini merupakan rangkaian episode Merdeka Belajar, itu tepatnya sampai saat ini ke episode 24. Nah, episode 24 ini adalah mewujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini juga tidak dilaksanakan oleh di kabupaten kita saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia ya, untuk satuan dinas pendidikan oleh dinas pendidikan kepada satuan
pendidikan yang ada. Nah, langkah yang dipersiapkan ya, ini sudah ada membentuk forum komunikasi pendidikan anak usia dini. Ini terdiri dari kepanitiaan yang terdiri dari kepala dinas, adanya Bunda PAUD, dan juga unsur dinas ya, Kabid, Kasih, ada juga pengawas, guru-guru PAUD, dan juga Forwil. Nah, artinya tentunya SK ini sudah ditandatangani oleh Pak Kadis, itu tepatnya di tanggal 29 Mei tahun 2023. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Ini nanti secara teknis tentunya akan dijelaskan oleh delegasi dari Dinas Pendidikan yang kemarin hadir di berbagai forum nasional tentang sosialisasi terhadap PAUD PSD yang menyenangkan ini, yang ini dihadiri oleh Kabid Dikdas dan Kabid PAUD. Nah, hal yang ingin disampaikan di sini salah satunya adalah bahwa perlunya persiapan. Ya, persiapan itu tidak hanya dari dinas saja, tetapi juga merujuk kepada satuan pendidikan, guru, bahkan juga siswa dan juga orang tua atau wali. Apa yang dipersiapkan oleh dinas? Ya, kami tentunya memberikan penguatan dengan menerbitkan regulasi, kemudian penguatan terhadap kesusunan forum yang sudah dilakukan. Nah, kemudian apa yang juga dilakukan oleh Satuan Pendidikan ini untuk jenjang SD, kami berfokus pada guru kelas 1 dan kelas 2 SD. Di mana dalam transisi PAUD ke SD menyenangkan ini ada klausul yang menyatakan bahwa tidak adanya calistung ya, tes calistung untuk anak TK yang masuk ke SD. Nah, sehingga ini sudah berubah paradigma. Jadi mungkin dengan pembelajaran terdahulu salah satu persyaratan untuk masuk SD ada persyaratan untuk calistung. Namun di tahun ini itu sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, ini perlu kesiapan dari satuan pendidikan yaitu SD menyambut siswa baru khususnya guru kelas 1 dan kelas 2. Nah, bagi satuan pendidikan juga untuk memilih ya guru kelas 1 dan kelas 2 yang memang memiliki kualifikasi, memiliki kapasitas yang tepat, kemudian yang baik, bagaimana memberikan pembelajaran khusus kepada siswa yang menghadapi masa transisi yaitu antara PAUD ke SD. Nah, bagaimana juga persiapan dari PAUD. Nah, untuk PAUD atau jenjang TK yang ini akan meneruskan ya siswanya ke jenjang SD, tentunya persiapan dilakukan ini secara holistik ya, artinya kesiapan mental. Bagaimana kesiapan mental bagi para siswa yang berada di TK untuk merasa senang dan bahagia ketika mereka berada di SD ya. Nah, ini saya rasa bunda-bunda PAUD ya, bunda PAUD atau guru-guru yang berada di PAUD itu sudah sangat memahami bagaimana membuat siswa secara mental, secara psikologisnya merasa bahagia ketika mereka berpindah dari PAUD ke jenjang SD. Inilah yang perlu dia lakukan penguatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid Dikdas dan Kabid PAUD. Nah, perlu diinformasikan juga bahwa materi pembelajaran untuk baik bagi guru yang berada di PAUD maupun guru yang berada di SD kelas 1 dan 2 ini sudah tertuang pada PMM. Jadi ada platform pembelajaran, platform Merdeka Mengajar yang memang dikhususkan peruntukannya untuk guru yang berada di PAUD dan guru yang berada di kelas 1 dan 2. Nah, ini akan segera dilakukan percepatan atau akselerasi pemahaman sebelum kita memasuki tahun ajaran baru yaitu pada tanggal 10 Juli. Jadi ini bersama-sama Dinas juga bersama dengan Forum Komunikasi PAUD Sekolah Dasar yang sudah dibentuk. Mari kita sama-sama menyerentakkan langkah agar semua guru di PAUD maupun di SD juga mampu menerapkan pembelajaran yang memang dikhususkan dengan
mengangkat tema tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan sambutan dan pengarahan terkait transisi PAUD SD yang menyenangkan. Tentunya ini merupakan agenda kita bersama, merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, tentang strategi dan materi tentu akan disampaikan oleh siapa? Bu Ade. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan tentang materi transisi PAUD SD yang menyenangkan yang akan disampaikan oleh Ibu Ade. Pada Ibu Ade disilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bapak Husni ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi ya tentang transisi PAUD SD. Untuk diketahui, transisi ini yaitu anak pindah dan mengenalkan diri dengan anak baru. Jadi transisi PAUD SD ini yaitu proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Nah, untuk materi transisi PAUD SD ini kemarin kami sudah melakukan BIMTEK di Medan pada tanggal 8 sampai 13 Mei. Di sana ada 7 modul. Namun di PMM itu dikenakan hanya 6 modul. Jadi dari modul pertama itu mengapa transisi PAUD SD ini perlu penguatan transisi PAUD SD ini. Yang kedua nanti ada modul tentang kita membahas tentang 6 pondasi anak, terus kita membahas tentang keterampilan literasi dan numerasi yang menyenangkan pada anak usia dini dan SD. Jadi materinya ini nanti saya akan membahas tentang materinya ini nanti mungkin mungkin saya akan mengenalkan tentang pengenalan transisi PAUD SD ini, terus bagaimana pembelajaran transisi PAUD SD ini dapat kita lakukan di sekolah PAUD maupun di SD. Jadi nanti akan ada kerjasama guru-guru PAUD dan guru SD kelas tahap awal, yaitu kelas 1 dan 2. Seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama. Transisi ini salam transisi ya Bapak Ibu ya. Kita saling bekerja sama, bukan lagi yang namanya saling menyalahkan. Seperti misalnya guru TK bilang, guru SD bilang, ini anaknya kok nggak bisa baca ya, kenapa ya, emang dulu TK-nya di mana, seperti itu. Dan guru TK juga, kok guru SD ini main enak aja, main bersih aja gitu. Kita yang capek-capek ngajarkan ini, dia cuma terima bersih aja, padahal untuk anak bisa membaca itu di SD baru diajarkan, bukan di TK. Jadi kita menjawab kegiatan ini yaitu menjawab miskonsepsi yang di luar sekarang ini, seperti orang tua taunya anak itu belajar baca, nulis, berhitung itu belajar. Padahal bukan seperti itu. Kalistung itu hanya sebagian kecil dari literasi dan numerasi. Banyak sekali kegiatan yang harus kita kembangkan di PAUD maupun di SD tahap awal, yaitu mengembangkan 6 pondasi yang harus kita kembangkan agar anak bisa siap sekolah, agar anak ini memiliki kemampuan pondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jangan sampai nanti anak giat pandai belajar baca, nanti di kelas 3 nilai-nilainya jadi anjlok, seperti itu. Atau nanti
di SMA atau di SMP dia menjadi bosan. Jangan seperti itu. Makanya kita harus menyamakan persepsi kita bahwa miskonsepsi yang mudah terjadi itu harus kita perbaiki lagi seperti itu. Baik, Ibu Kabit, ada tambahan untuk materi? Sepertinya kita bagi tugas nanti di lapangan baru materi. Iya, Sekarang kita bagi tugas. ya nanti mungkin kalau materi nanti mungkin hanya sebagian kecil aja. Nanti untuk materi modul 3, 4, 5, 6 mungkin akan saya share aja via grup kepada guru-guru lain agar bisa belajar di topik PMM karena pembelajarannya sama gitu. Nanti mungkin akan kita bahas tentang aksi nyatanya bagaimana untuk menyusun di PMM. Seperti itu aja. Baik, kalau ada tambah untuk strategi ya, untuk strategi akan saya serahkan kepada Ibu Prapti. Masuk. Hmm? Masuk ke linknya. Latarnya ya. Sudah? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selawat beriring salam juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersama-sama hadir secara luring dan daring dalam agenda koordinasi forum komunikasi transisi PAUD SD. Nah, kita hari ini mempunyai agenda membentuk strategi untuk turun ke lapangan per kecamatan. Jadi ini adalah tugas kita bersama yang harus kita tuntaskan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk transisi PAUD SD ini, di sini ada forum komunikasi yang beranggotakan kami dari dinas, kemudian ada narasumber yang sudah dilatih selama 5 hari di Medan, yaitu satu dari guru PAUD dan satu lagi guru SD. Kemudian dalam keanggotaan juga ada seluruh pengawas SD maupun TK maupun PAUD. Kemudian di sini ada Bapak dan Ibu Korwil sebagai ketua di kecamatannya nanti, sebagai manajernya di kecamatannya. Kemudian di sini juga ada Bunda PAUD kita yang ikutnya ada dari dinas dan dari guru PAUD 1 dan guru SD yang sudah dilatih di Medan selama 5 hari. Kemudian kami memohon kepada pengawas setiap kecamatan untuk mendampingi pada saat diadakan sosialisasi ini. Dan juga Bapak dan Ibu Korwil bisa ikut juga turut serta sebagai koordinator di kecamatannya. Nah, sekarang kita akan menentukan tanggal dan tempat untuk kegiatan sosialisasi ini. Rencananya kita akan mulai dari tanggal 15, 16, 17. Karena 18 itu hari Minggu, hari libur. Nah, hari Minggu tidak dilaksanakan. Disambung nanti tanggal 19, 20, 21. Nah, karena tanggal 22 itu sudah pembagian rapor dan 23 itu sudah dianggap libur. Jadi kita tidak akan mengganggu Bapak dan Ibu yang akan mengisi liburannya. Nah, jadi kita akan menentukan untuk tanggal
15 itu kira-kira kecamatan mana? Dalam sosialisasi ini kita akan mengundang, nanti dari dinas membuat surat undangan, itu pesertanya dari guru PAUD, kemudian guru SD kelas 1 dan kelas 2. Izin Pak Korwil, Pak Saprizal, Korwil Tebing Tinggi. Di Tebing Tinggi di mana? Di rencana? Sepertinya belum masuk, Bu. Kalau Tebing Tinggi itu sekolah SD-nya Ya, kan misalnya kalau di sekolah kita, ini kan ada 3 paralel nih. Apakah kelas 1 ketiga-tiganya kita ikut sertakan atau perwakilan aja, cuma keduanya. Tapi dalam penuntasan PMM apakah bisa diwakilkan? Kalau penuntasan kan memang semuanya kita megang. Iya. Semua guru kan ada pegang. Jadi yang misalnya dia perwakilan di satu sekolah satu, yang satu sekolah, yang satu ini yang memberikan itu kepada teman-temannya. Ya, itulah yang namanya dia lah yang men-sharingkan. Tapi tergantung kita ini akan mau. Kira-kira di Tebing Tinggi di mana? Di SD 2 bisa. melaksanakan juga masalahnya. Membagikan ya. Pesertanya itu satu. Bapak Ibu, kami juga sampai beberapa di sini, jadi ya untuk Tebing Tinggi mohon untuk konfirmasinya kira-kira di mana posisi untuk pertemuan. Pak Korwilnya, Pak Sarjizan. Yang dipesertakan, tapi biasanya kan kalau penerimaan murid baru kan kelas 1 kan memang dia ikut dalam kelas 15, 16, 17. itu panitia. Panitia ya. Ya, rata-rata kan dulu kelas 1 kita ikut serta jadi panitia. Sebaiknya sosialisasi ini Kalau kamu kan tadi pertanyaan kelas 1 di sini tadi dan kita pada saat PPDB kita harus dinas dan pengawas harus turun ke lapangan. Atau kita mengambil waktu siang jam 2. Apa jam 2 sampai jam 5. Baik Bapak dan Ibu yang hadir pada forum ini, karena berkaitan dengan tanggal 15, 16, 17 itu adalah pelaksanaan PPDB, di mana dinas dan pengawas itu harus turun ke satuan pendidikan pada saat pagi ya, semua dinas, pejabat dan pengawas harus turun ke lapangan untuk mengecek apakah pada saat PPDB itu melaksanakan calistung atau tidak. Nah, kita akan mengecek itu. Jadi untuk kegiatan sosialisasi ini itu akan dilaksanakan pada siang hari, jam 2 sampai jam 5. Untuk hari tanggal 15 itu khusus kecamatan Tebing Tinggi. Untuk lokasinya nanti kita akan share di grup setelah rapat dengan Pak Korwil. Kemudian tanggal 16 kecamatan Tebing Tinggi Barat.
Nah, kira-kira untuk tebing tinggi barat ini bisa nggak digabung dengan Pulau Merbau? Ini yang kami ingin tahu dari Bapak dan Ibu pengawas. Bisa nggak kira-kira tebing tinggi barat digabung dengan Pulau Merbau? Perwakilan saja. Satu sekolah 2. Kalau SD satu sekolah 1. Kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang. Kalau PAUD satu satuan 2 orang. Berarti 2. Satu, 2 gitu. Kira-kira berbeda? Bisa digabung? Ya. Berarti tanggal 16 khusus Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Tanggal 17 Kecamatan Pulau Merbau. Tanggal 18 kita libur, tanggal 19 kita di Kecamatan Rangka, ya Bu Ade. Tanggal 19. Kecamatan Rangka. Bu, kelas 2 1. Kelas 2. Iya. Tanggal 20 Kecamatan Rangsang Barat digabung dengan di gedung serbaguna kira-kira minta. Ibu Korwil, Pak Made. Berarti digabung dengan Kecamatan Rangsang Pesisir di gedung serbaguna Rangsang Barat. Tanggal 21 Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Kasih Putri dengan Merbau. Saya gak gabung berapa di Merbau. Enggak, maksudnya tanggalnya. Ini habis waktunya ya? Dua-dua dah itu ya? Terima rapor. Berarti kita harus bagi tim maunya. Kalau Iya. kita lanjutin penelitian materi itu bagaimana? Ya kan kemarin ada 2 apa yang Medan kan? Artinya ya 2 itu yang memberikan materinya maunya. Kalau yakin apa timnya dibagi. Iya. Mamanya kami dari dinas, saya dengan Bu Prati lain itu kan. Nanti yang kemarin bisa gitu. Ya, kayaknya Ibu Prati. Kalau digabung. Karena kalau kayak ini tak cukup. Terus tanya ini, kalau satu orang Kewalahan. Oh, ya itu berarti kan kendalanya di situ kan itu. Saya bilang tadi kalau sekolah satu orang saja. Karena kan yang namanya PNM ini kita semua kan harus wajib buka PNM kan gitu. Nggak harus presentasi dulu, tapi kan kita memang harus buka gitu. Cuman untuk memberikan arahan atau materi kalau nanti itu harus kondisi jadi Atau kita minta bantu dengan pokjanya. Yang PAUD. Berarti satu. yang SD 2 Satu. Kelas 2 1. 2. PAUD satu aja. Kalau bisa kelas aja atau kelas 2 aja gitu. Sama yang setidaknya mereka yang perwakilan nanti ke sekolah-sekolahnya nanti tujuannya gitu. Kita itu nanti sampai Iya. masing-masing kan bisa melanjutkan ke sekolahnya. Terus PNM juga bisa dari melihat. Nanti kan nggak mungkin
Kira-kira tanggal 22 itu kalau siang di sana. belum libur itu. Iya, 22 kan pagi tuh. pagi kan Ambil ambil rapor. jam Jam 2 2 sampai jam 5. ya terakhir. kan? Coba 23 kan dari libur. Kita tak mau mengganggu istilahnya. berarti ini putri Putri Kuyu dengan Nomor bau. nanti ada sudah tidak. Karena Tanggal 22 itu pada saat pagi kita kan ada pembagian rapor. Jadi Untuk kegiatan pendampingan ini kita laksanakan jam 2 sampai jam 5. Itu khusus di Putri Kuyu dengan Merbau digabung. kan Kita jam 11 bisa. bisa. Kita cuma Hitung 3 aja. jam. Hitung aja. Jadi Untuk jadwal turun pendampingan ke lapangan sudah kita tetapkan. Saya ulangi lagi ya Pak Bu. untuk tanggal 15 sampai 17 17 itu kegiatannya jam 2 sampai jam 5 sore. yaitu Yaitu tanggal tanggal 15 Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 16 Kecamatan Tebing Tinggi Barat, tanggal 17 Kecamatan Pulau Merbau, tanggal 19 Kecamatan Rangsang, ini pagi. pagi. Tanggal 20 Kecamatan Rangsang Barat ditambah dengan Kecamatan Rangsang Pesisir. Ini juga pagi mulai jam 8. Kemudian tanggal 21 Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Pagi juga mulai dari jam 8. Tanggal 22 itu Kecamatan Tebing Putri Kuyu ditambah digabung dengan Merbau. Itu Mulai dari jam 2 sampai jam 5. Coba Kita kita mengejar waktu karena karena tanggal 23 sekolah sudah libur. Jadi untuk memudahkan atau untuk supaya tidak terlalu ramai pesertanya, untuk SD itu boleh perwakilan 1 orang itu bisa memilih kelas 1 atau kelas 2 yang dianggap bisa nanti membimbing guru-guru yang kelas 1 kelas 2 lainnya untuk mengunduh atau mengupload di PMM sekaligus aksi nyatanya. Kemudian untuk PAUD itu satu lembaga, satu juga. Untuk satuan PAUD, 1 lembaga, 1 perwakilan. Jadi ini jadwal yang sudah kami buat. Kira-kira apakah ada saran atau pendapat yang lain dari Bapak dan Ibu pengawas? Mohon diungkapkan atau dilakukan share di sini. Assalamualaikum. Ada Pak Muhammad Jidin itu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini mohon maaf Pak, saya mengenai peserta tadi, saya mengusulkan kalau bisa SD itu kelas 1 kelas 2 hadir Pak. Bukan saya kalau bisa kelas 1 kelas 2 itu hadir. Sebab mengimbangi nanti kalau 1 orang aja nanti penyampaiannya lain pula kawan yang menyampaikan nanti. Baiknya kelas 1 kelas 2 gurunya hadir waktu pelaksanaan itu tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jidin ya, atas masukannya. Sebentar Pak Jidin ya, nanti kami masih berbincang kembali.
Ya. Nggak bisa ya. Kalau Tebing Tinggi Timur selama ini kayak bos aja, kita kewalahan. Mereka tuh mau datang itu nanggung depannya itu. Jadi kalau untuk rangsang dengan apa itu memang agak kewalahan dengan Tebing Tinggi Timur itu digabung. Kalau sudah dijawab tadi? Belum. Baik, baik Pak Jidin. Awalnya tadi seperti itu, kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang. Cuma mengingat karena nanti pesertanya ramai, jadi kami kurangi. Tapi kalau menurut Pak Jidin itu lebih efektif, lebih bagus. Nah, kita akan panggil juga peserta dari kelas 1 dan kelas 2, masing-masing kelas perwakilan. Terima kasih. Cuma kalau memang Pak Azmi sepertinya Pak. Silakan Pak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail. Ini Bu, antara Putri Puyuh dan Merbau itu kan jauh Bu. Pada umumnya ibu-ibu yang dari PAUD, TK PAUD itu kan ibu-ibu. Iya. Jadi kenapa Putri Puyuh tidak di Putri Puyuh dan Merbau di Merbau Bu? Pada umumnya kan jauh-jauh tuh jaraknya tuh. Kesian lah dari Tanjung Padang, dari Putri Puyuh sana pergi ke Belitung kan jauh tuh. Iya Pak. Izin ya Pak. Kalau memang untuk Putri Puyuh itu bisa tanggal 23 ini siap. Cuma karena mengingat tanggal 23 itu kan sudah libur. Apakah kami tidak mengganggu untuk liburan guru-gurunya gitu. Maksud kami gitu tadi. Jadi kalau memang tanggal 23 itu Putri Puyuh sanggup atau bisa guru-gurunya hadir, ya kami siap gitu Pak. Oke Bu Masni, mendapat yang dari TKN Mungkiraunya mana tuh? Tanggal 23 kita di SD 3 Mungkopot, gimana? Bu Masni? Izin Bunda Praktik. Ya. Kalau kami dari Tasik dari Kadaluna ini kalau tanggal 22 itu nggak terangnya soal sudah berbau. Nanti salah satu guru aja yang mewakili. Jadi kalau kami bisa tanggal 22 itu Bunda. Yang lain nggak tahu lah. Tapi kalau kami dari Tasik Putri Puyuh yang Badi PAUD, insya Allah kalau udah ada dari kami itu pasti 22 itu kami sanggup. Kan dia acaranya sore kan Bunda? Iya. Nah, kalau sore masih bisa. Enggak, kalau gabung dengan Merbau maksudnya. Tadi kan kata Pak Azmi, Putri Puyuh ini terlalu jauh kalau gabung dengan Merbau. Jadi minta istilahnya sendiri gitu, kependampingannya. Tanggal 23. Bagaimana pendapat Bunda gitu? Kalau kami masalah gabung tuh tak masalah juga Bunda, karena mempercepat waktu kan. Tapi ya karena ini tidak semua guru PAUD yang ikut rapat ini kan, cuma diwakil beberapa PAUD. Jadi kami pun mau konsultasi pun sama teman-teman tuh agak nggak bisa Bun. Jadi kalau bagi kami tuh sanggup aja, cuma nggak tahu lah teman-teman lain gitu. Nah, kita serahkan lagi ke Pak Azmi. Bagaimana Pak Azmi? Kalau saya tak tahu, kalau seandainya yang dari TK PAUD itu dia tak keberatan, tak salah. Saya pun dekat aja dari Belitung kan, saya dekat dari Mungkopot ke Belitung kan dekat tuh, Burama. Saya dekat tuh, dari Mungkopot ke Belitung cuma 15 menit kan. Ya, tak salah gitu. Ya. Bu Mati itu pasti. Kami kan mikirkan yang lain Bu, kami kan mikir yang lain itu. Iya. Oke. Baik, Ibu izinkan untuk berbicara sebentar. Lanjut. Ibu, semisalnya untuk di Tasik Putri Puyuh itu di tanggal 23 ya Ibu, tadi ada jadwalnya?
Ya. Kalau di tanggal 23 memang benar kita sudah libur, tapi jika nanti itu hanya perwakilan dari setiap sekolah itu, misalnya untuk di PAUD itu berapa ya Ibu? 1 ya perwakilannya setiap lembaga. Iya. Kalau jika memang perwakilannya 1, insya Allah kita yang dari jenjang PAUD akan mengkondisikan ke teman-teman yang ada di Tasik Putri Puyuh bahwasanya kita kegiatannya di tanggal 23 saja Ibu di SD 3 Mengkopot, karena itu untuk apa ya Bu, menghemat tempat dan juga kedekatan gitu. Jadi teman-teman yang dari daerah Bandul, daerah Tanjung Padang tidak begitu jauh ya Ibu ya, menuju ke Belitung gitu. Jadi dipusatkan saja di SD 3 Mengkopot, itu juga baik Ibu. Kalau untuk persetujuan dari teman-teman kita yang guru PAUD, insya Allah nanti akan kita kondisikan di dalam grup, baik itu grup PKG ataupun grup kepala sekolah, untuk mengutus utusannya untuk kegiatan sosialisasi ini. Insya Allah di Kecamatan Tasik Putri Puyuh dikhususkan saja Ibu di SD 3 Mengkopot. Kalau untuk waktu 23 insya Allah itu bisa Ibu, karena kan teman-teman kita yang dari Tasik Putri Puyuh gurunya atau tenaga pendidiknya kan nggak banyak dari luar ya Bu ya. Otomatis insya Allah mereka masih ada di dalam kota gitu. Baik Bunda, kami terima saran dan pendapatnya. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan untuk kita tetapkan untuk Tasik Putri Puyuh tanggal 23 di SD 3 Mengkopot. Jadi sudah deal semuanya dari tanggal 15 sampai 23. Kemudian untuk pendampingan, di saat pendampingan ini kegiatan ini tidak ada dana untuk apapun. Jadi kami mengharapkan, menghimbau kepada Bapak pengawas yang ada di kecamatan dan Bapak dan Ibu Korwil di kecamatan, mohon disampaikan nanti untuk konsumsi bawa dari rumah masing-masing. Kami tidak ada istilah nanti pungut-pungut uang lagi, itu agak sungkan. Jadi mohon diinformasikan untuk konsumsi apapun bawa dari rumah masing-masing. Jadi lebih enak kita. Kemudian untuk PPDB tanggal 15, 16 dan 17. Nah, ini yang menjadi aksi perubahan yang pertama, yaitu kita akan mendampingi kesatuan-satuan PAUD dan SD, apakah pada saat PPDB itu sekolah atau satuan pendidikan melaksanakan tes calistung atau tidak. Jadi kita akan membawa seperti format, ya, seperti format supervisi, instrumen. Nanti dari dinas akan meng-share ke grup bentuk instrumennya. Jadi instrumen itulah yang menjadi laporan kami ke BPMP. Sekolah-sekolah mana yang masih menggunakan tes calistung dan sekolah-sekolah mana yang tidak menggunakan tes calistung. Jadi kita pada saat PPDB kita melaksanakan aksi perubahan yang pertama. Jadi nanti format instrumennya itu akan dibagikan ke setiap pengawas. Jadi kami dari dinas hanya mendampingi. Kemudian kalau ke seluruh kecamatan, rasanya pada saat PPDB itu tidak memungkinkan dinas itu turun pada saat 3 hari itu turun ke setiap kecamatan. Jadi kami, jika dinas tidak ada di Kecamatan Putri Puyuh contohnya, itu kami mewakilkanlah kepada
Bapak dan Ibu pengawas serta Pak Korwil untuk melaksanakan supervisi saat PPDB tersebut. Kemudian setelah masuk tanggal 10 Juli nanti, kita akan melaksanakan aksi yang kedua, yaitu pengenalan lingkungan pada saat 2 minggu awal masuk tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru. Jadi ini pada saat tahun pelajaran baru kita ada lagi tugas, yaitu meninjau atau melihat kesatuan selama 2 minggu awal. Apakah satuan pendidikan itu melaksanakan pengenalan lingkungan atau tidak. Jadi ini memang kami mohon bantuan Bapak dan Ibu pengawas dalam hal ini. Kami dari dinas itu tidak mungkin harus satu-satu ke sekolah, tak mungkin. Jadi kami memang mohon bantuan Bapak dan Ibu pengawas, dibantu atau sebagai koordinator Bapak dan Ibu Korwil yang ada di setiap kecamatan. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada saran dan pendapat yang lain? Itu sebelum kita melakukan penyampaian transisi PAUD SD ini, lebih bagus lagi Bunda PAUD-nya itu melakukan komitmen transisi PAUD SD. Jadi setiap kecamatan itu ada penandatanganan Bu, komitmen transisi PAUD nanti itu. Pemasangan dia ada ya. Ya. Itu. Setiap kecamatan memang ya, harus. Iya kan. Kami udah rapat di Baleho disediakan situ komitmen transisi PAUD SD. Nanti karena Bunda PAUD, pengawas, guru PAUD dan guru SD. Pada saat kita turun atau sebelum? Materi itu langsung aja. Pada saat itu kan Iya. kita langsung mengadakan seperti talk show gitu. Iya, betul Bu. Berarti sebelum mulai materi Iya. itu kita udah Bunda PAUD-nya datang ke pembukaan, nanti langsung kita itu penandatanganan itu komitmen rencana kali itu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak. Ini Bu Prapti. Iya Pak. Saya ingin tanya, nanti kan kita kalau pada PPDB nanti kita menggunakan instrumen, gitu kan? Iya. Namun pada tanggal 10 Juli nanti, tahunnya kita melihat melihat lingkungan pada siswa baru, itu kita menggunakan instrumen kah atau cukup dengan dengan foto atau dengan dokumentasi saja untuk buat laporan sebagai tahu. Itu. Terima kasih. Baik Bapak, untuk yang PPDB itu memang ada instrumennya. Kemudian pada saat pengenalan lingkungan sekolah 2 minggu awal tahun pelajaran itu cukup video berdurasi sekitar 5 menit atau 10 menit setiap sekolah lah gitu kan, atau dokumentasi saja. Jadi video itu nanti kami akan kumpulkan jadi satu folder yang akan kami kirimkan ke BPMP. Izin Pak Didin. Ya Bu. Oke Bu. Gimana Pak Didin? Oke, siap. Ya, yang penting videonya itu, aksi nyatanya Pak. Tapi yang videonya ini khusus untuk anak SD aja Bu ya? Iya. Kita juga. Oh. Hah? Pengenalan 2 minggu. SD atau ya, SD saja Pak. SD saja ya? Ya, SD saja. Ya oke. Ya, sebab nanti takut salah persepsi Bu. Nyatanya SD ketahui Bu, terus PAUD, TK di semua kan jadi permasalahan juga nanti kan, tidak supaya ada kejelasan. Nanti kalau di PAUD itu udah PAUD yang harus turun. Oke, untuk SD aja Bu ya. Terima kasih. Dan ya. dapur kecamatan. SD saja kan? Ya. Iya, SD saja.
Ya, oke. Izin Makasih, Bu. juga Bapak Ibu yang ada di forum ini, kami meminta sebelum pada saat kami turun, sebelum kegiatan itu dimulai, kami mohon nanti Bapak dan Ibu Korwil itu bisa koordinasi dengan Bunda Paut Kecamatan dan Bunda Paut Desa untuk hadir pada saat kegiatan pendampingan transisi PAUD SD ini. Nah, usahakan setiap kecamatan itu menyiapkan satu seperti baleho yang judulnya komitmen bersama transisi PAUD SD kecamatan apa. Nah, di situ ada tanda tangan Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Desa, Pak Korwil, Bapak dan Ibu pengawas, kemudian seluruh satuan yang ada pada saat pendampingan tersebut. Jadi komitmen itu akan kami share nanti di web Dinas Pendidikan bahwa kecamatan, contoh kecamatan Merbau itu sudah melaksanakan pendampingan transisi PAUD SD oleh pengawas, Bunda PAUD dan seluruh satuan yang terlibat. Jadi kami memohon Bapak dan Ibu Korwil untuk berkoordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan menyiapkan satu baleho yang judulnya komitmen bersama transisi PAUD SD kecamatan apa gitu. Jadi mohon nanti disampaikanlah kepada Bunda Camatnya gitu. Bu, tanya sedikit. Ya, Pak. Di baleho itu ditampilkan foto atau gambar siapa? Tapi kita kan membuat baleho tuh. Apa ya? Cukup itu sebab nanti kan ada tanda tangan. Cukup tanda tangan saja. Oh gitu. Ya, cuma Tanda judulnya tangan aja. saja. Judul di atas komitmen bersama transisi PAUD SD ke PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, gitu. Nanti judulnya kami apa? PAUD ke Kami SD ya? kami send Ya, itu. nanti di-set aja, Bu. Dikirim aja lewat WA, Bu, di-set aja. Boleh. Baru bisa kita anu kan? Ini sekaligus nanti supaya sama bunyinya nanti. Oke, siap, Bu. Oke, Pak. Pak Jidin. Bagaimana Bapak dan Ibu pengawas atau Bapak dan Ibu yang hadir di forum komunikasi ini boleh sumbang saran dan pendapatnya supaya bisa duduk bersama dan menghasilkan satu kata. Baik Bapak, kalau ada saran-saran atau masukan, dan sebelum kita tutup terkait dengan persiapan kita untuk turun ke lapangan dan juga persiapan Bapak Ibu dari masing-masing satuan pendidikan baik tingkat PAUD maupun SD. Bu, kita mau tanya sedikit. Nanti tim dari kabupaten itu ada berapa orang jumlahnya? Ini bukan kita ingin tahu aja berapa orang. Nanti kita bagaimana persiapan entah air kuah segelas kan gitu istilahnya ceritanya, Bu. Nah, mohon maaf. Yuk, makasih, Bu. Baik Pak Jidin, untuk ke kecamatan itu 4 atau 5 orang Pak. Yang jelas dari dinas itu narasumber 2, kemudian narasumber dari PAUD 1, dari SD 1, kemudian ditambah dengan Bapak dan Ibu pengawas yang ada di setiap kecamatan. Oke. Yang jelas dari kabupaten 4. Ya. Oke Pak. Oke Bu, siap.
Izin sedikit bertanya Ibu Prapti. Ya, Bunda. Ibu, untuk penandatanganan komitmen itu kan nantinya kita tentunya mengundang Bunda PAUD, Korwil, pengawas atau narasumber terkait. Jadi penandatanganan komitmen ini kita laksanakan sebelum acara pendampingan ya Bun, atau bagaimana? Atau sebelum acara pendampingan, apakah komitmen ini sudah ada untuk ditandatangani atau sebelum acara pendampingan dimulai? Bagaimana ini Bu, secara teknisnya? Baik, Bunda. Untuk penandatanganan komitmen itu kita ambil 10 menit sebelum acara dimulai. Jadi kita hadir semuanya, kita ambil waktu 10 menit untuk penandatanganan komitmen. Oh, baik Bun, berarti tamu undangan hadir dulu ya Ibu sebelum kegiatan pendampingan dimulai, baru kita komitmen bersama ya. Siap. Sebab kalau baik. pada saat terakhir nanti ada yang pulang gitu. Baik Ibu, berarti kita hanya sebagai panitia hanya menyiapkan dulu ya Ibu ya, baleho atau keperluan yang diperlukan sebelum komitmen ini ya. Jadi kalau bisa Bunda, baleho itu sudah dipasang. Jadi jangan pas kami datang baru dipasang, jangan, tapi sudah dipasang di depan. Jadi pas kita ambil waktu 10 menit baru ganti-gantian kita menandatangani komitmen tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Bun. Kalau dapat kan di 10-an lah itu. Kalau 22 kan siang. Tak pakai balik. Kita kalau ke sana tak bisa pulang. Nginap di situ. Tak bisa pulang. Jadi di tanggal 23 itu pagi. Udah habis kira-kira? Banyak dulu Bapak. Bapak Ibu yang saya muliakan, atau barangkali masih ada tanggapan-tanggapan yang lain terkait rencana kita atau masukan? Kalau memang tidak ada, barangkali mungkin kita akhiri. Tapi kalau masih ada masukan, dipersilakan. Ibu, habis. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena tidak ada tanggapan, nanti bisa kita komunikasikan lewat grup, karena waktu juga sudah masuk waktu asar. Barangkali itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya untuk hadir di Zoom ini dan juga yang hadir di ruangan ini. Tentunya dari Dinas sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan saya sebagai pengantar acara atau moderator pada pertemuan kali ini, andai kata terdapat kekurangan dan kesilapan, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.